Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Morris di acara analis harian kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 25 Februari tahun 2025. Seperti biasa, market datang menghampiri rekan trader, memberikan sedikit analisa buat rekan trader, karena kami selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader. Kami ingin agar rekan trader sukses dalam bertransaksi, sukses dalam trading. Oleh karena itu, setidaknya kami sedikit memberikan analisa buat rekan trader. Tapi, kembali lagi rekan trader lah yang menentukan. Oleh karena itu, kiranya analisa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader. Dan rekan trader jangan lupa bahwa subscribe channel kami. Subscribe, like video-video kami. Supaya saya semakin bersemangat lagi untuk memberikan analisa-analisa buat rekan trader semua. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita coba melihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader bisa lihat bagaimana indeks dolar Amerika agak sedikit istimewa, menguat, menembus level 106.667. Udah lama banget dia tidak menembus level tertinggi seperti kayak gini. Dan kita lihat peluang untuk terjadi penguatan masih tetap ada. Semua itu tergantung dari apa yang akan terjadi pada malam nanti juga. Segala keputusan yang terjadi dan pada malam nanti akan ada news. Oleh karena itu kita akan berdoa bersama-sama ya, supaya semua berjalan lancar-lancar aja. Untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat euro angkel saham dolar agak sedikit koreksi. Dia turun sampai menembus level 1.04512 walaupun akhirnya ya ditutup di seputaran 1.04665. Dan untuk pound sterling walaupun dia sempat naik rekan trader ya, dia sempat naik di posisi yang sangat luar biasa juga kemarin 1.26880, tapi akhirnya dia jatuh di level 1.26115 dan dia bergerak sangat datar sehingga ditutup di posisi 1.26210. Dan untuk gold kembali lagi mencapai rekor ketinggian terbaru dalam sejarah. Seperti dengan apa yang saya prediksikan kemarin, apa analisa saya kemarin bahwa dia akan mencapai rekor ketinggian. Hari ini kemarin dia mencapai rekor ketinggian yang sangat luar biasa, menembus rekor baru di posisi 2956.52. Ini adalah luar biasa, walaupun setelah itu dia jatuh rekan trader, tapi dia bisa bangkit lagi. Tapi setidaknya dia telah mencapai rekor ketinggian yang sangat luar biasa, tertinggi dalam sejarah, $2.956 per ons. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang perlahan namun pasti kemarin pun juga agak sedikit mengalami penguatan. Ya, walaupun ada koreksi-koreksi singkat, tapi akhirnya menguat dan ditutup di posisi 149.776. Nah, ini adalah data pergerakan pasar yang terjadi di hari kemarin. Dan seperti biasa pasar terus bergerak. Hari ini pun juga kami akan menganalisa. Tapi sebelumnya kami mau menyajikan sebuah tema buat rekan trader tentang emas lagi, gold lagi. Tema yang coba saya angkat hari ini adalah emas tertekan pasca tertinggi dalam sejarah. Nah, rekan trader, pasca 2956 yang terjadi hari kemarin, emas sedikit tertekan. Kita tahu bahwa apa yang terjadi kemarin tidak lepas dari setiap kebijakan dan statement yang dikeluarkan, terutama statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Ini harap diperhatikan karena emas bisa sampai ke level tertinggi karena kekhawatiran pasar bahwa perang tarif, perang global akan terjadi, sehingga reaksi yang sangat wajar di pasar, di mana pasar akan mencari aset-aset yang safe haven sebagai perlindungan dalam perdagangan mereka. Dan itu adalah emas. Dalam hal ini pun juga kita bisa lihat bahwa emas bisa sampai level tertinggi kemarin pun juga tidak lepas juga dari statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump yang menyatakan bahwa setiap kebijakan yang dilakukan, terutama sanksi, terutama tarif yang dilakukan untuk Kanada dan Meksiko, adalah kebijakan yang tepat dan dilakukan sesuai dengan waktunya. Dan hal itu juga akan menyusul terhadap
tarif timbal balik terhadap negara-negara yang memberlakukan tarif lagi terhadap Amerika. Dari keputusan ini, dari pernyataan yang dilakukan oleh Donald Trump ini, membuat pasar kembali lagi melirik aset-aset safe haven, dan emas itu adalah aset yang sangat luar biasa. Emas bisa naik sampai level yang paling tertinggi dalam sejarah 2956, sehingga kita bisa lihat bahwa ada sedikit peluang ke depan untuk naik di posisi yang lebih tinggi lagi. Tapi hari ini kita bisa lihat bahwa emas turun, rekan trader. Dia agak sedikit koreksi hari ini. Kalau rekan trader lihat, emas kembali turun di posisi 2913. Dan pelemahan yang terjadi itu adalah sesuatu yang wajar, rekan trader. Ini adalah suatu aksi take profit taking yang dilakukan oleh pasar, di mana pasar melihat hal tersebut sebagai suatu kesempatan sebelum pasar untuk mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Karena di tengah kekhawatiran selalu ada peluang untuk menghasilkan profit. Ya, di tengah kekacauan selalu ada keuntungan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, itu wajar dalam pergerakan pasar, dan hal-hal ini dimainkan oleh para pemain besar dalam hal tersebut. Menggiring opini, membuat segala sesuatu, dan setelah itu menghasilkan profit yang konsisten. Oleh karena itu, rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa pelemahan yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang sangat wajar. Tapi secara garis besar, tendensi bullish itu akan terus terjadi seiring dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump, sehingga dari kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran di pasar, dan akibat kekhawatiran tersebut pasar akan mencari aset yang aman, aset safe haven, dan emas adalah aset tersebut. Dan dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebelum perang dagang ini selesai, sebelum Donald Trump menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan ini, emas masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Nanti setelah semua sudah berada di dalam genggamannya Donald Trump, baik itu Cina sudah ikut kemauan dia, negara-negara lain udah ikut kemauan dia, baru segala sesuatu itu aman dan emas bisa mencapai titik tertinggi, dan dari situlah peluang untuk turun lebih rendah lagi akan terbukti. Tapi selama itu emas masih punya peluang yang luar besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, dan akan terus mengukir sejarah mencapai level ketinggian maksimum di pergerakan berikutnya. Demikianlah tema kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja analisa teknikal, rekan trader. Kita langsung masuk seperti biasa dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini? Untuk indeks dolar Amerika, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika pergerakannya sangat signifikan hari ini. Kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika agak sedikit ragu-ragu dalam melangkah, ya, sangat ragu-ragu dalam melangkah. Tapi dalam analisa saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini punya peluang juga yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, sedikit lebih tinggi lagi. Saya bisa bilang bahwa ini akan mencoba naik sampai level 106.856, walaupun harap diperhatikan juga bahwa peluang untuk turun juga sangat besar, dan dia bisa turun sampai di 106.311. Jadi pada prinsipnya dia akan bergerak, ya, antara 106.311 sebagai level paling terendah sampai level paling tertinggi itu di seputaran 106.854. Bagaimana untuk euro uncle sum dollar, euro USD? Untuk euro USD, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro USD agak sedikit mengalami penguatan. Ya, saya pikir saat ini akan koreksi, dia akan mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi. Kalaupun dia bisa sampai level tinggi, saya bisa bilang bahwa 1.05049 adalah level yang bisa dicapai. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa membalikan arah pun juga masih tetap bisa. Dan kalau itu terjadi, peluang dia turun itu sampai level paling terendah itu di seputaran 1.04345. Nah, di sini. Ini adalah arah yang bisa terjadi pada euro USD hari ini. Dan untuk pound sterling, kita lihat bersama-sama rekan trader. Pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini sudah sangat jelas. Pound sterling agak sedikit
traumatik, tapi peluang untuk dia naik masih tetap ada. Sekarang dia sedang koreksi. Saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa naik, maksimalnya itu sampai di 1.26556. Nah, daerah sini ya. Tapi hati-hati juga bahwa tidak tertutup peluang untuk dia coba turun lagi ke posisi yang lebih rendah. Dan posisi paling terendah itu menurut analisa saya itu di sini deh, di seputaran sini, sorry. Nah, seputaran 1.25976. Nah, ini dia. Ini adalah level pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Bagaimana untuk gold, rekan trader? Untuk gold, pergerakan yang terjadi pada gold hari ini sangat luar biasa. Gold hari ini agak sedikit koreksi. Saya bisa bilang bahwa koreksi dia ini sangat luar biasa hari ini. Menurut saya dia ini akan mencoba koreksi sampai level paling terendah. Kalau memang terjadi, dia itu akan turun sampai level paling terendah itu menurut saya di sekitaran sinilah. Ya, situ. Ya. 2.925 itu paling rendah banget. Tapi hati-hati juga bahwa pembalikan arah bisa terjadi dan dia mencoba naik sampai level sedikit tertinggi di posisi 2.946. Ini pasar Amerika, hati-hati. Karena dia akan turun. Tapi pasar Amerika itu hati-hati karena dia itu bisa sampai di level paling terendah itu di posisi 2.924 nanti. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini ya agak sedikit, kalau kita lihat ya, sedikit mengalami pelemahan ya. Kalau saya pikir pelemahan ini yang terjadi wajar ya. Kalaupun dia melemah, saya berestimasi dia akan melemah sampai level paling terendah itu di posisi 148.932, tapi setelah itu dia akan coba naik lagi di posisi yang lebih tertinggi di posisi 150.113. Di sini. 113 ya, di sini. Ini adalah arah pergerakan yang bisa tercapai pada USD Yen Jepang pada hari ini. Oke rekan trader, ini adalah analisa teknikal yang coba saya bawakan buat rekan trader. Harap rekan trader perhatikan dengan seksama pergerakan yang terjadi. Dan seperti biasa rekan trader, sebelum saya menutup acara ini, saya juga mau bilang buat rekan trader bahwa hari ini juga kalender ekonomi masih tetap sangat luar biasa. Dan harap rekan trader perhatikan nanti pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat ada kepercayaan konsumen. Ya, harap untuk diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan juga 23.45 itu ada pidato dari salah satu gubernur sentral bank Amerika di sana. Ya, ini juga setiap pidato yang dikeluarkan akan sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar. Dan rekan trader, jangan lupa juga untuk membaca artikel-artikel punyanya Amarket yang saya tulis ada di Investing hari ini dengan judul XAUUSD perlu koreksi sebelum menembus level tertinggi baru. Ataupun juga rekan trader bisa baca nanti di FX Street dengan judul koreksi singkat sebelum pencapaian rekor tertinggi terbaru. Ya, jadi harap diperhatikan dan harap dilihat oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader, bergabunglah dengan kami. Kami sekarang mempunyai domain terbaru. Domain terbaru dari Amarket adalah amarkets.id. Nah, ini domain terbaru, jadi sekarang rekan trader silakan membuka website kami di amarkets.id, domain terbaru, dan kami berharap semoga domain ini bisa menjadi berkah buat rekan trader semuanya karena lebih Indonesia banget, karena kita cinta Indonesia. Oleh karena itu, domain punya kita itu berdomain ID, sehingga harap dilihat domain terbaru dari Amarket adalah amarkets.id. Itu adalah domain yang terbaru. Silakan mendaftar di sana. Oke rekan trader demikianlah analis harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.